Mereka tidak bisa serta-merta turun ke lapangan kalau nggak punya SIM, surat izin menagih, atau kita kenal sertifikasi. Pada saat mereka melakukan tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan dan akhirnya menjadi pidana, si debt collector ini akan susah. Kenapa? Kita akan cabut dari asosiasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang peraturan OJK tentang debt collector ya. Karena mungkin banyak sekali kasus debt collector yang melakukan penagihan tidak sesuai aturan, arogan, dan bahkan melakukan tindakan kekerasan kepada nasabah-nasabahnya. Di sini langsung ada video dari langsung Ketua Asosiasi Pembiayaan Indonesia langsung mengenai debt collector. Kalau kemarin mungkin tentang memang peraturannya, dan di sini dijelaskan juga yang keduanya dari Ketua Asosiasi Pembiayaan di Indonesia ya. Kalian simak saja videonya. Namun sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini dulu tentunya untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Serta bantu channel ini kalau channel ini untuk menjalankan program bebas hutang. Mudahan program ini bisa berjalannya, amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja tampilkan, saya akan sampaikan di layar sini videonya teman-teman, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Hengki dan Pak Dapot sangat komprehensif dan sangat jelas. Saya selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang menaungi seluruh perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, mengecam keras segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh tenaga jasa penagih atau debt collector. Di perusahaan pembiayaan ada dua jenis tenaga jasa penagih. Satu adalah internal jasa penagih atau kita kenal dengan internal debt collector atau external debt collector. Pada umumnya para debitur yang memang punya permasalahan untuk terlambat membayar, biasanya kita kunjungi terlebih dahulu atau kita telepon menggunakan internal debt collector. Nah, saya mengharapkan juga bahwa para debitur jika terjadi tunggakan dan segalanya, sesegera mungkin sebelum disurati berkomunikasi. Intinya kan ini hanya komunikasi antara debitur dan kreditur. Kita tidak menginginkan kekerasan ini terjadi. Tadi sudah disampaikan bahwa debitur ini sebenarnya aset perusahaan pembiayaan. Hari ini tercatat 97% masyarakat Indonesia yang kredit sepeda motor dan mobil bayarnya lancar. 3% memang yang masih punya permasalahan, tapi saya yakin ini akan semakin turun. Kenapa? Pertama, karena OJK sekarang sudah menghubungkan seluruh pinjaman-pinjaman, baik pinjaman kecil, besar, dan menengah, ada yang namanya SLIK atau BI checking. Jadi para debitur juga diharapkan jangan sampai terkena BI checking karena hanya cicilan sepeda motor saja macet, nanti besok lusa kalau mau menikah nggak bisa cicil rumah, nggak bisa cicil motor, mobil, dan lain-lainnya. Nah, syarat-syarat daripada debt collector sendiri juga tadi sudah disampaikan pada Dapot. Mereka tidak bisa serta-merta turun ke lapangan kalau nggak punya SIM, surat izin menagih, atau kita kenal sertifikasi. Ya, dan sertifikasi ini sebenarnya proses monitoring juga. Artinya apa? Pada saat mereka melakukan tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan dan akhirnya menjadi pidana, si debt collector ini akan susah. Kenapa? Kita akan cabut dari asosiasi. Dan sekarang ini sudah ribuan debt collector karena melakukan tindakan-tindakan yang tidak humanis. Tindakan itu kita selalu sampaikan harus humanis. Syarat-syaratnya tadi sudah disampaikan. Syarat penarikan itu apa? Dan yang paling sedih dan saya malu sekali, ini sudah berulang kali terjadi, Pak Hengki. Bahwa saya sudah menyampaikan bahwa eksekusi itu harus disertai surat kuasa. Manakala surat kuasa itu satu orang yang diberikan kuasa, tadi disampaikan banyak 7 orang. Ini yang dan kawan-kawannya ini siapa? Ya, ini kan ada yang pasal pengeroyokannya jadi karena akhirnya mengarah kepada pidana, merugikan perusahaan pembiayaan itu sendiri. Ini yang terjadi. Jadi saya menghimbau dari pihak kreditur, teruskanlah SOP-nya harus jelas kepada karyawannya baik internal maupun eksternal, bahwa sudah kita pilih debiturnya, baik buruknya yang terjadi, haruslah juga menjalankan proses-proses eksekusi itu dengan benar yang ada diatur dalam Undang-Undang Fidusia, yang ada diatur oleh OJK dalam pasal 47 sampai 52 POJK 35. Itu semuanya sudah terus dengan terbuka dan siapapun bisa membacanya. Nah, harapan saya adalah tidak akan terjadi lagi, dan ini akan menjadi
awal daripada kejelasan kita duduk bersama di sini, terima kasih kepada pihak Polda, Pak Hengki, Pak Truno dari Kabid Humas, bahwa kami dihadirkan di sini dan kami benar-benar mengecam keras perbuatan yang baru saja terjadi. Malu kami juga, dan kami garis lurus dengan kepolisian, baik Polda Metro maupun seluruh Polda yang ada di Indonesia, saya yakin sama arahannya bahwa kita harus memerangi tindak-tindak kekerasan. Masalah hutang piutang perdata loh, bukan pidana. Pidana tadi terjadi kalau ada pengalihan, dijual di bawah tangan. Tapi masyarakat juga saya himbau, jangan pernah mau membeli kendaraan hanya dengan bermodalkan STNK. STNK itu kan semen surat tanda sudah membayar pajak, bukan kepemilikan. Kepemilikan itu adalah BPKB, yang sah BPKB. Jadi debitur pun bisa juga akhirnya terkena pidana kalau akhirnya dia masuk, misalnya membeli kendaraan di bawah tangan, akhirnya dia kena pasal 480. Ini yang mesti diketahui dari pihak debitur dan kreditur. Sekali lagi, tadi Pak Hengki menyampaikan bahwa debitur nggak usah takut. Tanyakan 4 surat-surat yang penting. Bawa nggak dia surat peringatan, bawa nggak sertifikat jaminan fidusia, apakah dia punya SIM, surat izin menagih dari SPPI, dan dia punya surat kuasa nggak. Nah, kalau surat kuasanya dia 1 orang, yang datang 5 orang, tolak. Anda sendiri. Kalau memang harus ada pembicaraan, ajak ke kantor polisi. Saya lihat di dalam video sudah benar si ibu. Dia mengajak ke kantor polisi, ya nggak mau sih debt kolektornya. Bahkan memaki-maki, itu perbuatan yang saya kecam keras bahwa ini tidak benar. Dan saya segera mungkin meminta kepada perusahaan pembiayaan, OJK juga tadi sudah menyampaikan, putus hubungan dengan perusahaan yang seperti itu. Karena kita tidak menginginkan itu. Kita di industri jasa keuangan ada aturan mainnya. Ada OJK, ada aturan main, ada POJK-nya, ada peraturan OJK-nya. Keras OJK akan melakukan tindak tegas kepada kami direktur dan komisaris. Bisa juga nanti dicopot, nggak bisa jadi direktur dan komisaris. Hukumannya, untuk Bapak Ibu sekalian tahu, kalau kami dilaporkan dan kami terus ada soal begini, kami tidak bisa bekerja lagi di industri keuangan. Minimal 2 tahun, maksimal 20 tahun, sama dengan pidana, Pak Hengki. Jadi kami pun ada hukumannya. Kami akan pasti berhati-hati, dan kejadian ini akan membuat kami harus menelaah diri dan memeriksa diri kembali kepada masing-masing perusahaan untuk selalu mengingatkan kepada tenaga jasa penagihnya bahwa tugas untuk melakukan penyelesaian kredit dengan baik itu eksekusi maupun dibayar oleh debitur ada caranya. Penegak hukum yang mempunyai dan dilindungi oleh undang-undang tadi Pak Hengki katakan. Kalau kita melakukan secara mandiri, secara tindakan itu secara hukum, artinya kita sudah melanggar undang-undang. Nah, jadi kita bisa kena tindak pidana. Jadi itu saja yang saya bisa ingin sampaikan, bahwa MK pun sudah tadi dijelaskan. MK menyampaikan bahwa eksekusi itu harus ada kesukarelaan dari debitur. Nah, jadi dalam hal ini kalau debiturnya masih ada, unitnya masih ada, kami siap mau ke pengadilan, mau kemanapun juga, karena mobilnya masih dipegang oleh debitur, betul nggak Bapak Ibu? Nah, yang kita khawatir kalau debiturnya ada, unitnya sudah tidak ada, abu-abu. Yang ketiga, itu kan nah itu pun, kalaupun itu mau dieksekusi, jangan bikin keributan di masyarakat. Itu pesan dari saya. Kami sudah menyampaikan bahwa apapun bahwa itu terjadi pelanggaran, ada penegak hukumnya. Dan kita tinggal bawa kepada polisi untuk menyampaikan, ini loh, data-datanya ada di pihak ketiga. Terjadi pasal 480. Polisi akan melakukan pemanggilan-pemanggilan. Jadi clear bahwa semuanya ini, dan teman-teman media, rekan-rekan media juga sudah melihat selama masa COVID 3 tahun. Berita seperti ini, saya merasa bahwa kita sudah berhasil dengan OJK melakukan restrukturisasi, rescheduling, diskon, pengurangan, dan lain-lainnya. Dan terjadi hari ini, sedih banget. Saya sedih dan saya mohon maaf Pak, ini terjadi. Tapi yang saya yakini bahwa semua aturan sudah ada di OJK, di APPI maupun SPPI, kita akan semakin menerapkan kode etik yang pastinya kita akan melakukan blacklist terhadap semua karyawan-karyawan yang melakukan tindak-tindakan yang meresahkan masyarakat. Masyarakat, Bapak Ibu semua, debitur adalah aset perusahaan pembiayaan. Kalian bukan, karena yang menghidupi ekonomi Indonesia adalah masyarakat Indonesia sendiri. Bukan siapa-siapa, tapi selalu ingat, bayarlah kredit dengan tepat waktu, karena kami pun pinjam duit sama bank. Dan bank pinjam duit sama siapa? Sama Bapak Ibu semua loh. Kita yang menabung di situ. Jadi kita harus saling menjaga dan mengingatkan kepada siapapun kalau yang nggak bayar kredit, takut nih kalau nggak dibayar, bank nggak dibayar, masyarakat penabung nggak dibayar. Jadi ini semua rantai
alur uang ini semuanya juga masyarakat juga. Bisa sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Nah itu dia teman-teman, mudah-mudahan ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua, bahwa kita itu sebagai nasabah gak perlu takut, karena memang kita itu dilindungi undang-undang. Jika ada debt collector yang melakukan penagihan, walaupun itu mungkin di leasing ataupun memang pinjaman online, nah jadi kalian bisa melakukan hal tindakan yang memang pembelaan diri seperti itu, karena mereka itu memang ada aturannya untuk melakukan penagihan teman seperti itu. Oke, mungkin saja, semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.